Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa lagi hari ini. Di dalam kehidupan kita, setiap orang punya masa lalu. Dan dalam banyak hal, masa lalu seringkali juga membelenggu kita. Apalagi kalau masa lalu itu adalah sesuatu yang bisa kita banggakan. Ada banyak prestasi yang kita raih, lalu kita dielu-elukan di masa lalu. Kemudian ketika kita mulai berjalan, ternyata tidak ada lagi orang-orang yang mengelu-elukan kita. Tapi ada juga lebih banyak orang yang punya masa lalu yang kelam. Sebelum bertobat, setiap kita punya masa lalu. Kita berkata bahwa masa lalu kita itu kelam sekali. Saya ini orang paling berdosa. Tetapi ada baiknya, kalau masa lalu itu jangan selalu kita ingat-ingat. Sebab masa lalu bagian yang tidak dapat kita ubah, karena itu sudah berlalu dan kita tidak akan kembali lagi ke sana. Kita bukan hidup di dalam CD player yang bisa di-rewind, balik lagi, tidak bisa. Apapun bentuk masa lalu kita, apakah itu prestasi yang gilang gemilang, ataukah masa lalu yang kelam yang membuat kita terpuruk. Janganlah masa lalu itu mengikat kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus sendiri berkata kepada orang-orang banyak pada saat itu, ingatlah akan istri Lot. Satu kalimat saja, tetapi itu mengajarkan kita bahwa janganlah lagi kita menoleh ke belakang. Apa yang ada di masa lalu kita tidak bisa kita ubah. Kita hanya bisa sekarang berjalan maju, melupakan apa yang sudah kita lalui. Kalau masa lalu kita kelam, kita merasa kita paling berdosa, sekarang berarti kita harus ambil langkah. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama yang kita lakukan di masa lalu, yang kita tahu membuat kita terpuruk dan jauh dari Tuhan. Kalau masa lalu itu adalah hal-hal yang gilang gemilang yang kita dapatkan, kehormatan dari dunia. Tetapi sekarang ketika Tuhan mengambil kehidupan kita dan mengubahnya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, tidak usah juga kita bangga dengan apa yang pernah kita raih di masa lalu. Seperti Rasul Paulus mengatakan, Filipi 3 ayatnya yang ke-13 dan 14, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari, bukan berjalan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tahu sekarang bahwa waktu sudah sangat singkat untuk merespon panggilan Allah, untuk merespon hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita sudah harus mulai membenahi kehidupan kita. Untuk masa yang akan datang, kita meraih perkenanan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku berlari. Berlari, seseorang yang berlari, matanya akan tertuju kepada ke depan. Kepada tujuan yang akan dia dapatkan. Kepada tujuan yang akan dia raih. Supaya dia boleh mencapai garis finish. Tidak bisa kita berlari menoleh ke kiri dan ke kanan. Karena itu akan membuat konsentrasi kita terpecah. Bahkan mungkin kalau saat kita berlari, lalu kita melihat, ada yang menjual ini, ada yang menjual itu, lalu kita mampir, akhirnya terhalang. Kalau Rasul Paulus mengajarkan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Lalu sekarang aku akan mengarahkan apa yang ada di hadapan saudara-saudara. Apa yang ada di hadapan Bapak Ibu. Apa tujuan kita? Kita sudah diajarkan bahwa tujuan kita adalah langit baru dan bumi baru. Dan yang harus kita lakukan adalah mengejar perkenanan Tuhan. Jadi mari sama-sama kita berlari. Lupakan masa lalumu. Apakah itu terlalu berharga bagimu? Ataukah yang membuat engkau terpuruk?
Kita tidak akan kembali ke sana. Sekarang kita berlari kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.